Pak Wakil Menteri Pertanian kan ke Wakatobi melihat langsung. Nah ini yang coba kita tindak lanjuti. Cuman karena tadi bibit yang siap sekarang itu tinggal jagung. Akhirnya Pak Menteri bilang, saya bawa saja ke Wakatobi semua. Alhamdulillah saya bilang terima kasih banyak Pak Menteri. Baik. Berarti hasil dari Jakarta bertemu dengan Menteri Pertanian akan mendapatkan bibit jagung untuk 240 hektar Pak. 240 hektar. Kita belum tahu di berapa ton bibitnya. 240 hektar. Ditambah dengan Alsinta. Kemarin kami bertemu dengan pihak VCR seperti saya sampaikan tadi. Ini mereka akan menghitung kembali. Kira-kira sampai di mana untuk melihat HPP mereka. Apakah ada tenggat waktunya, katakan mumpung sebentar kan waktu libur panjang mau Lebaran misalnya tanggal 10-11 April? Kami meminta secepatnya. Intinya bahwa kami di Wakatobi sudah siap uang. Tapi kemarin itu saya juga sudah melapor ke Pak Menteri. Kemarin dari pihak VCR sendiri, pihak Lion Air Group, mereka menyampaikan kepada saya bahwa nanti akan 1 minggu kemudian kami akan dikabari tentang hitung-hitungan. Mudah-mudahan Pak itu bisa lebih cepat. Kita doakan supaya atau segera. Di sisi kalau memang ada hal lain, kami tentu berupaya maksimal mungkin mengambil jalan apa saja. Sepanjang itu tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Permenhub, itu mungkin kita lakukan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Tribuners dan Sobat Warta Kota, siang ini kita kedatangan seorang tamu nun jauh. Tapi daerahnya ini pasti menantang buat Anda. Mirip-mirip pariwisata Raja Ampat atau Pulau Derawan atau ya walaupun tidak tersohor seperti Bali, namun dia sering muncul di benak pelancong-pelancong Indonesia. Beliau adalah Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Haliana. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Domu juga gimana? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat, alhamdulillah. Pak Haliana tampak segar walaupun puasa. Puasa hari ke-5 ya? Hari ke-5 ya. Pak Bupati, dari Wakatobi, berada di Jakarta. Dalam rangka apa nih di Jakarta? Ini saya dengar banyak lobby-lobby ke menteri ini. Bisa cerita Pak Bupati? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pemirsa. Kami ke Wakatobi, tinggalkan Wakatobi dari hari Selasa, Pak. Selasa, kemudian ada kegiatan juga di Kendari. Lalu hari Rabu lalu kami ke Jakarta, karena ada undangan hari Kamis pagi. Kami di Mempan RB, terkait dengan penyediaan ASN untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk pengadaan CPNS, kemudian juga P3K tahun 2024. Rekrutmen CPNS. Ya, salah. Kemudian siangnya kami di Kempiski menghadiri undangan Rakornas untuk IKN. Kemudian hari Jumat kami pagi-pagi sekali alhamdulillah disiapkan waktu oleh Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, dan di situ banyak pembicaraan, Pak. Ya, nanti kita kupas. Kemudian setelah itu siangnya kami ke BNPB untuk juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya. Karena ada usulan kami untuk beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Wakatobi. Terus sore jam 4 kami ke Wings Air untuk juga berbicara tentang bagaimana reaktivasi flight dari Wakatobi Kendari dan kami usulkan untuk Makassar Wakatobi juga. Nah, kemudian tadi pagi saya juga bertemu dengan Pak Menteri Perhubungan. Ya ini tadi terus Pak, sekali datang itu sudah ya sekali mendayung banyak 3 pulau terlalui. Banyak malah. Banyak ya, bukan hanya 2-3. Nah, ini rencana hari Senin lagi kami dijadwalkan lagi dengan
KKP, dia itu ke Dirjen Budaya. Insya Allah kami juga akan melaporkan hasil panen udang faname yang kita baru mulai untuk pengembangan, sekaligus juga kita menyampaikan prospek untuk pemanfaatan lahan-lahan khususnya masyarakat hukum adat yang banyak di Wakatobi untuk kita bisa gunakan, terutama untuk tambak udang yang dengan sistem backlog yang sudah kita mulai. Nanti setelah itu juga jam 1 siang kami jadwalkan juga bertemu dengan Pak Deputi bidang RR juga di BNPB kembali Pak, karena kebetulan kemarin nggak sempat. Sedianya jadwalnya jam 9 pagi hari Jumat kemarin, cuma karena beliau mendampingi Pak Menko PMK ke Sumatera Barat, akhirnya itu pending diundur ke hari Senin. Insya Allah Pak. Nanti mungkin Selasa baru balik ke Wakatobi. Berarti seminggu persis iya, Pak. meninggalkan Wakatobi. Ini perjalanan panjang tetapi membawakan banyak manfaat. Insya Allah. Pak, saya ulas satu persatu. Tadi terutama di Kementerian Pertanian, Pak Amran Sulaiman yang juga berasal dari Sulawesi, tepatnya dari Sulawesi Selatan. Konon akan membawa banyak manfaat kerjasama dengan Kementan, antara lain adalah bertonton bibit jagung untuk 240 hektar lahan. Itu bisa diceritakan Pak Bupati? Iya, sebenarnya kan kami di Wakatobi ini Pak, kita sudah mulai merancang kegiatan-kegiatan. Jadi Wakatobi mungkin hanya orang banyak kenal tentang pariwisata. Dan kemudian di Wakatobi kami dari 1.390.000 hektar wilayah administrasi Wakatobi ini kan hanya 3% beratnya Pak. 3%, 97% itu laut. Nah, tapi kami juga harus bisa memanfaatkan potensi-potensi secara maksimal, baik di laut maupun di laut. Nah, di Wakatobi alhamdulillah pendataan kami kurang lebih ada 2.462 hektar Pak, yang bisa menjadi lahan pertanian. Nah, ini yang kemudian kita berangkat dari situ, pemetaan situ. Ini kita mau melihat potensi-potensi dari 2.460 hektar ini apa saja. Nah, alhamdulillah kan secara existing memang masyarakat ini menanam ubi sebagai bahan kasarnya menjadi makanan pokok kami di Wakatobi. Kemudian juga tanaman-tanaman horti, sayur dan sayur mayurnya. Kemudian juga jagung Pak, setiap awal musim penghujan untuk musim barat maupun musim timur. Nah, ini data ini yang digunakan untuk lahan jagung ini ada kurang lebih 240 hektar. Nah, kemarin alhamdulillah Pak Menteri menyampaikan bahwa bibit ini yang siap sekarang ini tinggal jagung. Nanti kami akan bawa sebanyak 240 hektar. Ditambah lagi dengan serangga yang lain seperti alsinta, kemudian juga semur bor. Semur bor itu kemarin kata Pak Menteri minimal 5 atau 10 mesin dulu yang kita bisa bawa. Karena itu yang sekarang. Nah, sebenarnya kami di Wakatobi juga untuk pertanian besar, khususnya untuk pemanfaatan lahan adat ini juga ada bawang merah yang kami sudah mulai. Walaupun ini ya bawang merah. Karena di Wakatobi sebenarnya potensi untuk pengembangan bawang merah cukup besar. Ya, khususnya memanfaatkan lahan adat yang sekarang lagi nganggur. Nah, ini kami sudah mulai juga dengan Bank Indonesia. Alhamdulillah tahun yang lalu Pak Wakil Menteri Pertanian kan ke Wakatobi melihat langsung. Nah, ini yang coba kita tindak lanjuti. Cuman karena tadi bibit yang siap sekarang itu tinggal jagung. Akhirnya Pak Menteri bilang, saya bawa saja ke Wakatobi semua. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Menteri. Baik. Berarti hasil dari Jakarta bertemu dengan Menteri Pertanian akan mendapatkan bibit jagung untuk 240 hektar Pak. 240 hektar. Kita belum tahu di berapa ton bibit. 240 hektar. Ditambah dengan alsinta. Satu-satu kecamatan. Ya, nanti dibagi sebagai kecamatan Pak. Iya, ke berbagai kecamatan ya. Mungkin di masyarakat ada yang punya seperempat hektar, mungkin ada yang lebih kecil, itu yang kita. Jadi Pak Menteri juga menyumbang alat-alat pertanian. Iya, alat pertanian seperti juga. Seperti apa itu? Traktor? Traktor saya sampaikan kemarin, traktor, kemudian juga hand traktor ya. Hand traktor tangan. Kemudian juga sumur bor Pak. Karena di sana kan sumur bor itu ya. Kita kan nggak punya sungai Pak. Kita nggak punya sungai, tinggal bagaimana sumber-sumber air ini yang bisa berarti tanah-tanah di dekat laut akan dibor untuk menjadi sumber. Ya, terutama untuk pertanian-pertanian agak jauh. Jadi kita mungkin pengairannya yang bersumber dari air bawah tanah. Nah, di Wakatobi kan kontur tanah kita itu adalah batu karang, Pak. Batu karang. Ini bisa dibor. Oh, bisa. Bukan batu yang cadas juga, bukan batu yang terlalu keras. Bisa dibor. Baik. Dalaman ya 14-20 meter lah kira-kira gitu, Pak. Oh, baik. Itu sudah bisa dapat. Baik. Pertanian semoga berhasil Pak membuat tradisi pertanian baru di Wakatobi ya. Kemudian tadi bertemu dengan
tadi bertemu dengan Menteri Perhubungan dan Wings Air menyangkut penerbangan dari Wakatobi ke Kendari. Itu apa yang dibahas, Pak? Pertama kita tentu reaktivasinya, Pak. Oh, karena sempat terhenti sempat ini sekarang masih cancel sejak 1 Februari memang berhenti sementara. Karena kemarin memang di dalam MOU kami pada saat diaktifkan kembali 2023, ini kan pesawat ini mengambil rute dari Makassar ke Bau-Bau, kemudian ke Kendari, baru ke Wakatobi. Ini pulang pergi di rute tersebut. Nah ini di tengah-tengah ini sepi. Ya kita tadi data dari Kementerian Perhubungan, keterisian pesawat itu hanya di bawah kurang lebih 34%, Pak. Nah, itu sangat rendah. Nah inilah yang juga menjadi bagian dari klausul surat perjanjian kerjasama kami dengan PKS kami dengan Wings Air. Kalau ini rute ini sepi, mungkin mereka juga akan mengevaluasi karena tidak mampu. Nah, yang lalu belum sempat juga diintervensi oleh provinsi karena memang anggaran kami nggak bisa masuk ke situ. Ini karena rutenya adalah Bau-Bau Kendari. Belum sempat diintervensi sehingga cancel. Nah ini alhamdulillah provinsi juga sudah mulai mengalokasikan dengan dana kepada kami. Termasuk sebenarnya untuk 2023 ada juga dari provinsi. Untuk rute baru, Pak, kita minta rute baru. Itu untuk subsidi pengangkutan penumpang ya? Dia sifatnya penjaminan seat, Pak. Penjaminan seat. Jadi kami kemarin itu kan untuk Wakatobi Kendari kita sudah lakukan 2023 50 seat dari 72 seat yang ada. Nah ini kita hitung 100 seat pulang pergi. Nah kalau 100 seat ini terisi, ini otomatis kan tidak terpakai, uang kami tidak terpakai. Nanti kalau kurang dari situ ya kekurangan ini yang kami bayar. Baik. Nah memang ada kendala. Pertama karena ini kita masih bicara tentang harga. Ya, harga masih ada yang bisa kita negosiasikan. Kemarin alhamdulillah kami juga ketemu dengan Pak Rudi, Direktur Utama Lion Air Group kalau nggak salah, sama kemudian Pak Ahmad Hasan, Direktur Utama Wings Air, dengan Pak Ari, Direktur Utama Batik kalau nggak salah. Ini kita masih menunggu hitung-hitungan mereka supaya ini kita ketemukan, Pak. Pak Rudi menyampaikan kepada saya mungkin seminggu kemudian akan disampaikan kepada kami hitung-hitungan seperti apa. Intinya kami berusaha untuk bisa menyelesaikan semua ini. Karena memang di sisi lain karena kami di daerah tentu tidak tidak sembarang untuk menetapkan harga. Dasar kami adalah Permenhub. Kalau itu lewat dari situ, itu kan tentu kami juga harus berhati-hati karena itu akan berpotensi menjadi temuan dari pemeriksaan BPK. Pak Bupati tadi kan karena melingkupi lintas kabupaten, mestinya itu Gubernur Sultra ikut ambil tindakan terlibat mungkin menjadi mengordinir 2 atau 3 bupati setempat yang dilalui tadi itu ya. Apa selama ini yang sudah Bapak usulkan ke Pak Gubernur setempat? Iya, pertama-tama itu memang kalau untuk Kendari Kendari Bau-Baunya dulu kami minta supaya memang di daerah sekitar itu ada subsidi atau anggaran dialokasikan untuk subsidi. Tapi ini kan sudah lewat, Pak. Ini nggak ada. Kemudian kami mencoba lagi rute baru untuk Makassar Wakatobi. Alhamdulillah juga provinsi sudah merespon itu. Kami sekarang ini sudah dialokasikan anggaran 2 miliar kurang lebih dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk rute tersebut. Nah, ini kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Gub, kepada Pak Sekda dan seluruhnya. Jadi sudah ada ya. Sudah. Tinggalin saja kita di maskapainya saja supaya ini kita bisa ketemu harganya. Baik. Pak Bupati sama-sama nyaman nanti. Iya betul. Pak Bupati, kalau terhenti penerbangan berarti kan wisatawan dari mancanegara atau domestik yang berkunjung ke sana kan menjadi mungkin berpikir 2-3 kali. Karena kalau laut kan berapa jam penerbangan dari Kendari ke penerbangan berapa jam? Kalau Kendari Wakatobi ya kurang lebih sekitar 30 menit, 40 menit ya kan, berarti singkat. Tapi kalau lewat laut berapa jam? Laut agak lama, Pak. Kalau untuk kapal reguler sekarang yang kapal-kapal besi yang dioperasikan oleh teman-teman pengusaha di sana, ini kurang lebih 9-10 sampai 10 jam. Kemudian juga ada kapal Pelni, Jetliner itu lebih lama lagi 12 jam sampai 12 jam. Tidak ada setiap hari ya kalau Pelni ya. Ya 12 jam menyita waktu. Jadi sungguh sangat berarti buat pelancong wisatawan kalau ada Wanci Kendari. Tapi alhamdulillah pelayaran kalau di Wakatobi Kendari hanya mungkin hari Jumat yang nggak ada. Begitu pula kami juga ada jalur dari Pasar Wajo setiap hari. Ya itu hanya waktu kurang lebih 2 jam, Pak, sampai di Wakatobi. Kemudian juga ada yang dari Selimu 1 jam lebih. Pak Bupati, kapan rencana diaktifkan kembali penerbangan Wings Air? Karena menurut saya gini, penerbangan itu adalah
satu faktor penentu untuk wisatawan dari berbagai daerah. Seindah apapun misalnya Wakatobi, kalau penerbangan nggak ada kan, membuang waktu 12 jam itu buat mereka terlalu berat ya. Betul. Nah kalau datang wisatawan itu akan punya multiplier effect, kan efek berganda. Betul. Menginap di hotel berarti penyewaan hotel, makan, transportasi, entah laut, entah darat itu kan bertambah. Berapa lama dan kapan rencananya? Ini kami juga mengusahakan secepatnya, Pak. Sebenarnya kami sebelum benar-benar cancel flight kemarin di 1 Februari, kami kan sudah ada rapat-rapat sebelumnya. Dan memang kita targetkan waktu itu untuk bisa lebih cepat. Ya, sebenarnya kita nggak ada masalah. Uang kami sudah siap. Dari APBD Wakatobi sudah siap, dari APBD Provinsi juga sudah siap. Ya, hanya itu saja, target titik temunya saja, Pak. Artinya harapan kami supaya ini juga bisa lebih cepat, ya jangan kemudian melewati Permenhub atau yang menjadi dasar kami untuk menetapkan harga. Ada ambang batas atas. Ya, ada tarif batas atas yang ditetapkan oleh Permenhub. Nah, itu kalau kami lewat, otomatis kan kita nggak bisa, Pak. Iya, karena itu akan menjadi potensi temuan. Nah, ini kan selalu masyarakat kita atau misalnya mungkin pengusaha-pengusaha perhotelan dan sebagainya, teman-teman pegiat pariwisata, lalu menyampaikan, ini kan kemarin sampai ada kesalahan persepsi, ini Pak Bupati mintanya murah-murah saja. Kenapa murah-murah? Kenapa harus kita minta murah-murah? Saya bilang, saya bukan minta murah-murah. Uang ini kan uang daerah, uang rakyat, uang negara. Kita nggak ada masalah sih. Sepanjang itu juga dimungkinkan oleh aturan. Jadi saya bilang, kita nggak minta murah, tapi ini kita minta disesuaikan dengan batas aturan yang ada ini. Atau tadikah waktu bertemu dengan Menteri Perhubungan mungkin minta penyesuaian khusus Wakatobi karena... Iya, saya juga sampaikan, kita juga menyampaikan begitu. Tapi ini kan tentu aturan, ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Karena ini jangan menjadi jurisprudensial bagi semua rute gitu. Nah, kita juga di Wakatobi, harapan kita ini juga bisa lebih cepat. Nah, sekarang kemarin kami bertemu dengan pihak Wings Air, seperti saya sampaikan tadi, ini mereka akan menghitung kembali. Nah, kira-kira sampai di mana untuk melihat HPP mereka. Nanti break even point-nya itu gimana kira-kira? Ya, kami juga tentu kami memahami juga apa yang dialami oleh maskapai terkait dengan kenaikan beban, ya. Di situ juga mungkin kenaikan bahan bakarnya, kemudian kenaikan tarif yang lain termasuk kurs dolar yang tinggi, kan. Dulu kan ini Permenhub kan 2019, Pak. Nah ini nah ini sudah 4 tahun 5 tahun berkembang ini tentu pasti banyak yang naik-naik, ada inflasi dan sebagainya. Nah ini kita temukan dulu, Pak. Apakah ada tenggat waktunya, katakan mumpung sebentar kan waktu libur panjang, mau lebaran misalnya tanggal 10-11 April? Kami meminta secepatnya. Intinya bahwa kami di Wakatobi sudah siap uang. Tapi kemarin itu saya juga sudah melapor ke Pak Menteri. Kemarin dari pihak Wings Air sendiri, pihak Lion Air Group, mereka menyampaikan kepada saya bahwa nanti akan 1 minggu kemudian kami akan dikabari tentang hitung-hitungan. Mudah-mudahan, Pak, itu bisa lebih cepat. Kita doakan supaya atau segera. Di sisi kalau memang ada hal lain, kami tentu berupaya maksimal mungkin mengambil jalan apa saja sepanjang itu tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Permenhub. Itu mungkin kita lakukan. Intinya kami berusaha cepatnya, dan kami seperti disampaikan kepada seluruh masyarakat Wakatobi khususnya dan kemudian masyarakat Indonesia, Wakatobi kita nggak diam-diam saja. Pokoknya kita berusaha sedapat mungkin. Jadi Tribuners dan Sobat Warta Kota segera atur jadwal ulang untuk melancong ke Wakatobi. Gitu ya Pak Bupati. Kami mengajak semua untuk datang ke Wakatobi. Wakatobi terlalu welcome untuk semua orang. Insya Allah. Saya belum pernah ke Wakatobi, tapi sering mendengar Wakatobi Sail gitu, menyelam atau kegiatan sejenis di laut. Apa sih kelebihannya Wakatobi ini dari sisi pariwisata, Pak Bupati? Pertama-tama Wakatobi kan kita kenal sebagai satu di situ adalah taman nasional. Taman nasional. Taman nasional laut terbesar kedua di Indonesia. Nah, ini kata Balai Taman Nasional. Kedua, kami juga itu sejak 2003 kami ditetapkan sebagai cagar biosfer. Kami juga 2017 ditetapkan sebagai Asian Heritage Park. Dan ini semuanya berkonsep tentang daerah konservasi, protected area. Ya, daerah terlindung di sana. Nah, alhamdulillah. Kemudian Wakatobi ini tentu saja memiliki keindahan pantai, keindahan terumbu karang, keindahan alam bawah laut yang luar biasa. Ya, nah di Wakatobi berdasarkan juga hasil laporan Malaysia itu kami memiliki biodiversity yang tertinggi kira-kira. Keanekaragaman hayati laut. Kami di Wakatobi data itu mengatakan bahwa kami memiliki 750 spesies terumbu karang. Kemudian 850 spesies ikan. Dan itu 2/3 dari spesies ikan maupun terumbu karang yang ada di dunia. Mengalahkan beberapa tempat yang banyak-banyak. Nah kami juga di Wakatobi selain bentangan alam, pantai-pantai dan ikan yang luas,
Nah, kami juga di Wakatobi itu ada namanya karang atol yang terpanjang di dunia, itu kurang lebih 48 km Pak. Wow. Nah, dan ini di Wakatobi juga kami memiliki spot yang banyak. Nah, spot itu kurang lebih dari 120-130 yang ada, kita memiliki 132 spot diving. Jadi memang nggak cukup hanya satu hari di Wakatobi. Nah, alhamdulillah di Wakatobi juga Pak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo 2022 datang membuka resmi pelaksanaan GTRA Summit ya, yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Kami juga sekaligus juga memberikan satu hal yang monumental di Wakatobi, ada banyak Jokowi Point Pak disebut itu yang di Wangi-Wangi. Nah, ini beberapa banyak sekali spot-spot yang tentu juga memiliki landscape yang berbeda-beda yang jadi sangat menarik untuk pelancong, untuk wisatawan ya, domestik maupun mancanegara. Ya? Alhamdulillah. Nah, akhir-akhir ini ketika penerbangan tidak ada, bagaimana arus atau volume pariwisata ke sana dari dalam negeri maupun dari luar? Ya tentu masih adakah? Berpengaruh, tetapi walaupun demikian juga tentu kan ada juga yang kami di Wakatobi kan uniknya Pak. Mungkin tidak banyak daerah yang memiliki 2 airport, 2 bandara. Oh gitu, oke. Nah ini Wakatobi yang tidak aktif ini kan hanya Wakatobi Kendari. Kemudian satu bandar lagi di Tomia itu yang direct flight dari Bali ke Wakatobi. Oh ada langsung dari Bali ke pesawat Wakatobi. Pesawat charter Pak. Kebetulan di sana kan ada Wakatobi Dive Resort. Nah ini pelancong-pelancong. Jadi artinya kalau pelancong yang sudah berada di Bali, ada direct flight ke Wakatobi. Tapi itu khusus tamu-tamu untuk yang Wakatobi Dive Resort. Tapi kalau kami Wakatobi Kendari memang terpengaruh. Kita akui bahwa itu sangat terpengaruh. Oke, baik. Oh masih ada ya tetap ya penerbangannya, tetapi harus ke. Jadi berarti kayak Pak Bupati kemarin dari Wakatobi ke Kendari naik laut, naik kapal Pak. satu hari. Luar biasa Pak Bupati nih. Udah biasa Pak. Bagi saya anak pulau ya luar biasa kita. Anak laut ya. Pak Bupati ya. Oke, kita berharap apa tadi yang perjuangan di Jakarta menemui para pejabat, menteri, pimpinan lembaga juga transportasi dalam hal ini Wingshare, semoga membawa manfaat untuk masyarakat Wakatobi. Nah, saya hendak bertanya sebagai profil Pak Bupati sebagai politisi. Ini kan akan berakhir segera karena pilkada akan diselenggarakan 27 November. Tahun ini. November ini ya 7-8 bulan. Rencana maju lagi kah? Ya, insya Allah Pak. Oke, insya Allah. Kira-kira incumbent insya Allah Pak. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan juga masyarakat masih menginginkan dan restu Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Amin. Pak Bupati boleh cerita dong sedikit bagaimana perjalanan karir? Udah berapa kali ikut calon bupati? Apakah pernah ikut caleg? Ya, saya sebenarnya terdaftar sebagai partisan sejak 98. Saya sudah menjadi bagian dari PDI Pak, waktu zaman Suryadi di Kota Kendari. Lalu kemudian setelah itu saya berpartai juga biasa-biasa saya ikut-ikutan aja. Nah, setelah itu 2000 untuk pilihan pilcaleg saya nggak pernah ikut caleg, karena beberapa kali memang saya diajak karena kesibukan yang lain sehingga saya memang tidak caleg. Lalu kemudian 2015 saya kembali dihubungi oleh teman-teman dan keluarga untuk ikut kontestasi di Wakatobi Pilkada 2015. Hanya saya maju Pak, maju, tapi rezeki belum. Oke. 2015. Kalah 2015. Setelah itu tetap saya jalan konsolidasi kepada masyarakat Wakatobi. Akhirnya 2020 saya maju lagi, head to head lagi Pak, kembali Pak. Sama dengan 2015, kita kontestannya juga sama. Ya alhamdulillah rezeki menang Pak. Dulu Bapak dari PDIP lawannya? Dulu 2015 itu Pak Haji Arhawi mantan bupati dulu PAN Pak. PAN. Nanti setelah di 2020 beliau hijrah ke Golkar. Ini lagi head to head lagi. Head to head lagi. Kalau dan saya Bapak menang. Tetap PD Perjuangan dan itu alhamdulillah menang. 2020 menang Pak. Bapak mengalahkan petahana. Ya, kebetulan petahana. Dahsyat ya. Alhamdulillah Bapak. Apa kira-kira kelebihan Bapak bisa mengalahkan petahana? Jarang lah itu. Saya pertama-tama mengkira rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua mungkin harapan masyarakat juga Pak terlalu besar untuk saya.
Dan satu hal yang saya lakukan itu bahwa selama juga saya kalah dari 2015, saya agendakan betul Pak, setiap tahun memang saya harus konsolidasi ke masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Jadi kalah di 2015 tidak langsung kapok, ya, tidak langsung menjauh dari rakyat. Saya memang setiap tahun saya usahakan seluruh desa itu saya kunjungi. Oh gitu? Ya, jadi silaturahmi tetap jalan begitu. Oke. Dan ini alhamdulillah juga saya berjalan, setelah ini juga 2020 saya menang. Ini malah tambah rutin lagi, Pak. Tambah rutin lagi untuk kita keliling-keliling pulau-pulau. Walaupun mungkin masih ada juga 1-2 desa yang mungkin tidak terlalu sering, Pak. Oke. Pak Bupati kan juga pengusaha, Pak. Selama ini bergerak di bidang usaha apa sih, Pak? Kalau saya yang aktif sekarang tinggal, saya dulu kan ada kapal-kapal kargo juga. Kapal kargo? Ya, kapal-kapal kayu yang kita gunakan. Oh, kayu? Ya, domestik. Ya, domestik. Kemudian juga ada dulu dagangan-dagangan kecil-kecil, lalu kemudian juga ada stasiun pengisian bahan bakar nelayan, dan itu sampai sekarang masih jalan dan itu dikelola oleh anak-anak. Kalau sekarang saya fokus untuk di pemerintahan. Di pemerintahan. Kira-kira memberi lowongan kerja ke berapa ratus orang, berapa ribu orang? Oh, nggak banyak-banyak, Pak. Sedikit-sedikit saja, kita punya karyawan terbatas. Tapi memberi lowongan kerja lah kepada tempat kerja lah kepada warga setempat ya. Baik, Pak Bupati, di jelang menuju akhir perbincangan kita, menurut Pak Bupati sudah 3 tahun, hampir 4 tahun ya, karena memang harus berakhir ya. Program apa yang menurut Pak Bupati yang sudah tercapai, terlaksana dari visi misi yang Bapak canangkan waktu di calon? Ya, alhamdulillah Pak, pertama-tama saya ini Pak, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat, karena mungkin doa dan harapan yang terlalu besar untuk Wakatobi. Saya akui betul bahwa itu banyak hal-hal yang memang di luar ekspektasi saya, itu bisa terwujud. Pertama, memang saya janjikan kepada masyarakat untuk tagline kami di Kabupaten Wakatobi adalah memudahkan dan memurahkan masyarakat. Memudahkan dan memurahkan masyarakat. Karena memang harus kami sadari Pak, kehidupan kami di Wakatobi sulit, dan memang beberapa hal yang menyangkut pelayanan dasar kami di Wakatobi ini juga agak sulit. Agak sulit dan tidak terjangkau, serta memang juga saya menganggap, saya juga mungkin terlalu kasar kalau saya mengatakan bahwa pemerintah tidak peduli lah kira-kira gitu. Tapi beberapa hal yang menjadi pelayanan dasar itu memang tidak ada. Contoh satu rumah sakit, rumah sakit umum kami daerah Kabupaten Wakatobi 2019-2020 kalau nggak salah itu kan tidak aktif Pak. 2020 lah kan tidak aktif. Ini rumah sakit umum daerah Pak. Oke. Ya, tidak aktif. Rumah sakit umum daerah tidak aktif. Tidak aktif Pak. Lalu bagaimana kalau masyarakat sakit? Ya ini dia. Lalu kemudian yang kedua, biaya untuk memindahkan masyarakat yang terutama emergensi maupun yang meninggal ke Wakatobi, dari Wakatobi kemudian ke Kendari atau misalnya ke Bobo kan terlalu mahal. Speed itu saya ambil pengalaman 2017. Saya mengantar jenazah dari luar negeri, dari Malaysia, keluarga yang meninggal, maupun juga ada beberapa orang yang meninggal di Kendari ke pelabuhan ya. Saya tanya Speed, ABK Speed, ini dikenakan tarif berapa? Itu 14, ada 15 juta, ada juga 16 juta. Itu Wakatobi. Saya bilang ini misi saya nggak seperti ini 2015 Pak. Karena saya tahu betul itu Speed dulu itu kan saya anggarkan di APBD 2015 untuk 2026 Pak. Pembahasan 2015 waktu pilkada. Pengadaan Speed. Ini saya gratiskan. Kenapa? Karena ini beban harus diambil alih Pak. Bayangkan saja kalau 15 yang kemarin meninggal ini adalah orang kepala keluarga, pencari nafkah. 15 juta dibebankan. Dan itu memang itu menjadi masalah. Akhirnya setelah saya dilantik, memang itu saya gratiskan. Ya. Ke penyeberangan jenazah, khusus jenazah maupun juga bahkan jenazah saya nggak janji, terutama untuk emergensi. Emergensi. Jadi mulai dari Wakatobi, yang di internal Wakatobi dari Wakatobi ini kan 4 pulau Pak, yang paling besar ya. Itu singkatan Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, Binongko. Binongko ini kalau ambil kapal yang reguler ke Wangi-Wangi saja itu 9 juta sampai 11 juta. Dan ini semua saya ambil alih. Ini semua nggak boleh dibebankan kepada masyarakat. Ini semua kita gratiskan. Ya, termasuk ke Kendari maupun juga ke Bau-Bau atau seperti yang ke pasar Malauge yang Pulau Buton yang kemudian sambung ke Bau-Bau. Ini karena kami di Wakatobi belum lengkap saat itu rumah sakit kami. Nah, alhamdulillah sekarang dari sejak 2021 saya dilantik, ini saya progres. Saya
komunikasi dengan UNHAS. Kebetulan di situ beberapa dokter spesialis di situ. Kemudian kita komunikasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Nusantara Sehat. Alhamdulillah dokter ahli sudah di Wakatobi itu sudah ada 6, termasuk yang kami sekolahkan atau misalnya ASN Wakatobi. Udah ada 6. Nah ini kita lagi negosiasi lagi dengan dokter jantung, dengan dokter ahli jantung, kemudian dokter ahli jiwa. Atau kita lengkapi lagi. Saya bayar berapa Pak satu dokter? Nah ini saya mengajak kemudian para dokter se Indonesia. Nggak tanggung-tanggung Pak, 50 juta sebulan Pak kami. Untuk dokter spesialis ya? Iya, untuk dokter spesialis. Ini demi masyarakat saja. Iya, iya. Saya bilang kita nggak boleh hitung-hitungan. Memang mahal sih mahal, tetapi kita nggak boleh hitung-hitungan, ini demi nyawa masyarakat kita. Jadi tadinya RSUD itu tutup, sekarang sudah beroperasi? Sudah aktif alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah tahun 2024 juga ini akreditasi rumah sakit kami sudah dari TPD menjadi TPC sekarang. Nah ini semua kita lakukan dalam rangka itu yang kita tagline-kan menjadi di mereka jadi sehat. Di bidang kesehatan saja tadi untuk kalau ada emergency angkutan itu gratis. Ya, nah ini kan alhamdulillah rumah sakit yang tadinya tidak beroperasi sekarang beroperasi. Ya, saya dokter gunakan spesialis ada 6 gitu ya. Saya gunakan speed sekarang ini alhamdulillah tahun 2023 kami juga dibantu oleh Kementerian Kesehatan dari DAK Kesehatan. Ini saya sudah kasih ke speednya itu 3,5 miliar Pak satu biji. Ini saya sudah tempatkan di Kalidepa 1. Kemudian saya tempatkan lagi di Tomia untuk dipakai bersama dengan Speed itu semacam ambulans di laut gitu ya? Dia sebenarnya ya ambulans kita sebut ambulans laut, tetapi dia tidak apa namanya ya sama-sama dengan mobil ambulans lah kira-kira gitu. Iya. Oke. Jadi ini sudah masuk, tapi fungsinya ambulans. Ambulans ya, memang itu ambulans. Kita nggak bilang ini juga dipakai mancing. Ini dipakai untuk emergensi. Malah alhamdulillah saya juga dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Ada satu waktu Nusantara 2022 yang lalu, alhamdulillah kami juga satu dibantu hospital yang besar sekali, Pak. Nah, ini sudah di Wakatobi, di Wangi-Wangi, dan ini kita gunakan untuk masyarakat. Nah, keren. Ini salah satu. Kemudian kedua, beberapa hal juga yang untuk beasiswa kami juga tingkatkan, kami bisa dari dulu hanya 2,5 miliar, sekarang sudah hampir 7 miliar Pak. Ya, memang ada juga yang membandingkan, kenapa di kabupaten lain sampai banyak sekali. Ini kan anggaran kita jangan dibanding-bandingkan di kabupaten lain. Hanya memang niatnya sama, bagaimana masyarakat ini diberi kesempatan Pak. Lagu yang sempat tren jadi banding-banding kayaknya. Ya, karena ini kemampuan daerah kita beda-beda. Kemampuan keuangan daerah, karena tentu kami menyadari betul bahwa untuk kesehatan, untuk pendidikan, ya boleh kita berhitung, tapi jangan terlalu berhitung, Pak. Karena ini semua investasi. Baik. Ya produktivitas kita bagus kalau barang kita juga sehat. Baik. Produktivitas kita bagus kalau juga kita pintar. Nah, walaupun kita tahu bahwa ini bukan kerja yang kita bisa nikmati serta merta dalam 1-2 bulan, tetapi mungkin akan bertahun-tahun, terutama pendidikan mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Mungkin itu yang berhasil. Nah, yang gagal saya mau menyoroti terutama di pariwisata. Apa yang Bapak mau genjot tadi supaya penerbangan akan terisi dengan sendirinya kalau wisatawan datang banyak. Nah, apa yang akan Bapak lakukan terutama misalnya kerjasama dengan PHRI, pengusaha hotel, objek-objek wisata atau apapun. Apa yang Bapak lakukan untuk di pariwisata? Nah, ini kalau saya pikir tadi itu baru sebagian ya, yang keunggulan-keunggulan. Saya tambahkan sedikit mungkin Pak. Boleh, silakan. Padamu ya. Boleh. Apa ya? Itu di bidang perikanan, alhamdulillah kami di Wakatobi saat ini juga menjadi daerah prioritas untuk hilirisasi rumput laut, Pak. Dari 5 daerah di Indonesia. Ini juga atas arahan Presiden. Nah di Wakatobi, modeling ini dimulai di Kabupaten Wakatobi. Tadi, kemarin ya, setelah saya dari Wings Air, saya dapat informasi dari Pak Direktur Perbenihan, tanggal 22 atau 23 bulan ini, itu Direktur World Bank, akan datang ke Wakatobi, karena ini akan melihat yang sudah dibuat oleh KKP, yang telah diresmikan oleh Pak Menteri waktu di November yang lalu. Nah di Wakatobi, alhamdulillah hilirisasi ini kan sudah dimulai dari hulu sampai hilir Pak. Tinggal industrinya belum. Nah ini di Wakatobi sudah dibuat oleh KKP juga untuk laboratorium rumput laut untuk menciptakan bibit-bibit Pak. Kemudian juga ada kebun bibit, kemudian juga ada kebun pengembangan yang dikelola oleh koperasi dan masyarakat. Nah ini kita sudah mulai. Itu untuk perikanan kita di budidaya. Kemudian memang banyak hal lagi yang terutama seperti kemarin ada Udang Faname. Ini memang bukan produk Wakatobi Pak, tapi kita berani saja untuk mengembangkan. Nah itu karena mungkin lautnya bagus. Nah ini alhamdulillah kemarin kami sudah panen parsial dengan ada 4 kolam adat untuk 1 ton. Nah ini mungkin tanggal 22 juga kita panen lagi. Nah untuk pariwisata Pak
memang kami pertama sekarang ini kami juga lagi mengenjot karena alhamdulillah Wakatobi nggak sempat lepas label tentang KSPN. Kawasan Strategi Pariwisata. Nah setelah saya dilantik, ini kan barang sudah tenggelam Pak. Karena kami juga punya catatan yang luar biasa Pak. Karena 2016 itu setelah saya kalah ada penolakan BOP. KSPN. Padahal kan BOP ini kan ini adalah merupakan satu lembaga yang dibentuk untuk mengoperasionalisasi KSPN Kabupaten Wakatobi yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelum. Nah ini saya coba angkat lagi. Nah alhamdulillah KSPN di Wakatobi sudah terwujud. Pembangunan di Wakatobi untuk percepatan fasilitas sarana pariwisata. Sudah ada KSPN tahap 1 di 4 titik, yaitu adalah di Sombu Dive, ini sudah selesai. Kemudian juga di alun-alun Merdeka, di Danau Kapota, dan kemudian di Toliamba. Nah, untuk pendukung yang lain seperti spam yang ada di Lia, kemudian spam yang ada di Kapota dan spam yang ada di Tomia. Lalu kemudian alhamdulillah sekarang ini Pak lagi tahap pembangunan lagi untuk KSPN tahap 2 itu untuk rehabilitasi Benteng Lia. Kemudian pembangunan Marina Tagomowondo. Nah, ini kita genjot. Nah, Bang Romu, kami di Wakatobi sekarang itu sudah mulai merubah mindset Pak. Bukan merubah sih, menambah. Kan mungkin kita semua itu kan melihat wisatawan itu kan mungkin hanya orang Eropa, orang Australia, orang China, artinya orang luar negeri. Kami nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya kami dudukkan pada konsep dasarnya. Ya kita genjot wisatawan itu kan hanya kita mengharapkan orang untuk datang ke Wakatobi. Datang tinggal, makan, minum, dan apa mungkin menyewa segala peralatan, mau kemana-mana, mau pedaling, mau misalnya explore yang lain, mungkin pakai ojek dan sebagainya. Ya artinya mereka datang untuk belajar di Wakatobi. Ada spending Pak. Nah kami sekarang ini menggenjot. Ya supaya ini juga mempercepat terutama kunjungan wisata dan memperbanyak kunjungan wisata. MOU dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu, ini kita rasionalisasi lagi Pak. Nah, dengan penempatan KKN yang bisa maksimal. Alhamdulillah 2022 ya. 2022 kalau nggak salah, kami dari KKN satu perguruan tinggi saja seperti IAIN Wakatobi, Kendari itu ada 400 seluruh mahasiswa KKN Wakatobi. Nah sekarang ini Pak dari UHO. saya bilang sama Pak Rektor, bantu saya 1000 orang Pak, mahasiswa Bapak. Saya dibawakan ini kurang lebih 800 ya. Nah 700 lebih ya. Nah itu sudah di Wakatobi 1 bulan. Kan sama juga Pak. Mereka ini kan ada di masyarakat. Dan itu bonusnya kalau ini bonusnya luar biasa. Masyarakat diajarkan, masyarakat diedukasi, masyarakat didampingi. Lalu kemudian tentu pasti ada spending. Nah ini kalau 700 Anda bayangkan 1 juta satu orang saja sudah 700 1 bulan Pak. Nah ini menyebar di seluruh masyarakat. Dan itu hampir semua desa di Wakatobi. Jadi ini kita padukan Pak. Ya kita berharap memang fasilitas ini kita perbaiki supaya ini juga menarik untuk masyarakat dunia yang datang ke Wakatobi maupun domestik juga. Tetapi juga ini sudah ada segmen lain yang kita bisa tarik ke Wakatobi. Ini sudah dimulai. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Kita tiba di penghujung acara. Barangkali ada closing statement Pak Bupati. 1 menit, 2 menit silakan. Ya pertama-tama saya menyampaikan terima kasih juga kepada Tribun Network yang telah mengundang kami untuk bisa datang ke sini, Poske, dan tentu saya juga berterima kasih secara khusus ke Bang Romu. Kami sekali lagi di Kabupaten Wakatobi memang mencoba untuk menata seluruh Wakatobi ya. Baik khususnya untuk pelayanan desa masyarakat Wakatobi kita coba perbaiki dengan konsep-konsep yang kita adakan melalui pendekatan dari berbagai program prioritas Merdeka Belajar, Merdeka Sehat, Merdeka Pangan, Merdeka Emas, kemudian juga dengan One Eleven School khususnya untuk pengembangan kapasitas kepada seluruh tenaga kerja masyarakat Wakatobi. Di satu sisi untuk pendukungan juga terkait leading sektor kita baik pariwisata, perikanan, kemudian juga ketahanan pangan, kita coba untuk mengkolaborasi. Ada satu hal yang menarik di sana Bang Romu, bahwa kami mencoba untuk menempatkan pariwisata ini sebagai satu titik tujuan yang penting. Dan disinilah harapan kita bahwa untuk pengembangan perikanan, pengembangan pertanian, dan pengembangan yang lain, ini jangan saling mematikan. Tetapi ini simbiosis mutualisme, saling mendukung. Sehingga konsep pariwisata, konsep perikanan, ini kita coba bagaimana caranya dikonsep kemudian diadakan. Tapi ini mendukung sektor pariwisata. Begitu pula di pertanian. Sehingga kemudian bahwa pertanian kita bawa kepada pertanian yang hamparan besar, hamparan luas, memanfaatkan lahan adat, mungkin akan menjadi agenda wisata tertentu. Seperti yang kami lakukan sekarang untuk reboisasi atau penghijauan juga di Hanto Toge, di Wangi-Wangi dengan kelengkeng. Ini kelengkeng kita pilih buah
yang agak lama mungkin bertahan. Sekaligus harapan kita kelengkeng juga menjadi ikon Wakatobi. Dan di situ ini menjadi cikal bakal kebun wisata di Kabupaten Wakatobi. Nah ini sudah mulai kita tata. Alhamdulillah desainnya 2023 yang kemarin kita sudah laksanakan dan ini tinggal pengembangan lagi. Begitu pula untuk pertanian bawang merah ini kan semuanya kita lakukan. Nah termasuk juga modeling. Modeling ini harapan kita bahwa ini juga menjadi tempat wisata sekaligus untuk edukasi bagi pelajar-pelajar mungkin di sekitar situ tentang perikanan untuk bisa belajar tentang bagaimana mulai dari laboratorium menciptakan planet-planet kemudian juga dengan sampai bibit lalu kemudian tebar di kebun kebun-kebun bibit di laut lalu kemudian dibagikan ke petani. Ini semua konsekuensi kita lakukan termasuk juga sekarang ini untuk pengembangan yang lain budidaya itu di Udang Faname. Harapan kita juga di Menjadi Ciri dan itu kita hargai betul karena dengan kebersihan laut yang kita jaga selama ini juga memberikan alam yang luar biasa untuk Udang Faname. Ada satu yang menarik Pak, orang nggak percaya bahwa Udang Faname itu salintas 38 bisa hidup. Itu harusnya 27, 28. Di Wakatobi salintas 38. Tetapi justru itu lebih cepat. Oke. Seperti contoh baru-baru yang kami panen umur 64 hari, ini sudah di angka 60 sampai 70 ekor per kilo. Pertumbuhan luar biasa. Padahal nggak ada treatment di air laut. Oke. Jadi sekali lagi saya menyampaikan, alam kita sudah bagus, sudah luar biasa. Jagalah alam ini dengan baik. Budidaya menjaga alamnya. Sehingga kesadaran kita untuk terutama sampah, ya jangan mengotori lini supaya dengan harapan ini kita jaga sekarang. Tentu kita memastikan manfaat laut ini akan kita dapatkan dalam jangka panjang dan mungkin sampai ada cucu kita. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Bapak Bupati Wakatobi, Bapak Haji Haliana. Itu bincang-bincang kita di studio Tribun Network di Jakarta, di Palmerah. Saya Domo Barita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Om Santi Santi Om. Terima kasih Tribuners, terima kasih Sobat Warta Kota. Ya. Sampai jumpa. Ayo ke Wakatobi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.